warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhamna, NIM 19087090, Universitas Negeri Padang, jurusan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan efek latihan terhadap metabolisme protein. Pengantar, paling tidak selama 150 tahun, para ilmuwan telah mempelajari bahan bakar gunakan selama berbagai jenis latihan fisik. Selama waktu ini ada banyak hal berdebatan relatif terhadap pentingnya diet protein untuk individu yang berolahraga secara teratur. Bahkan pemahaman peran protein dalam metabolisme olahraga telah berubah secara dramatis beberapa kali sejak pertengahan ke-19 abad. Pada pertengahan 1800-an dipikirkan begitu protein adalah bahan bakar utama untuk kontraksi otot menurut von Liebig 1842, dan akibatnya dapat dimengerti bahwa sejumlah besar protein adalah konsumsi oleh para atlet saat itu. Namun sejumlah studi diselesaikan kemudian pada tanggal 19 abad dan bagian pertama abad ke-20 diulas dalam Chart 1925. Diindikasikan protein itu memainkan peran yang jauh lebih kecil. Bahkan bahan bakar olahraga menyumbang kurang dari 10% dari energi yang dikeluarkan selama latihan. Hasil dari setidaknya dikonsumsi ilmiah kepercayaan tentang kepentingannya protein dalam berolahraga. Metabolisme pada dasarnya benar-benar terbalik, pergi dari kontributor utama ke hampir tidak ada kontribusi. Berdasarkan data ini, itu percaya bahwa olahraga tidak meningkatkan olahraga, membutuhkan untuk protein diet. Tidak diketahui mengapa kontribusi protein yang diamati dipertimbangkan tidak penting, tetapi kemungkinan itu adalah reaksi berlebihan untuk informasi baru yang sangat luas berbeda dari tampilan waktu yang berlaku, atau mungkin hanya keyakinan bahwa jumlahnya protein yang dikonsumsi biasanya cukup mencukupi peningkatan kebutuhan yang kecil ini. Dalam hal apapun, memahami bahwa kebutuhan protein diet tidak terpengaruh oleh latihan fisik menjadi begitu dominan bahwa sebagian besar latihan metabolisme bekerja di 3/4 pertama abad ke-20 berkonsentrasi pada karbohidrat dan gemuk, dan sebagai hasilnya hampir sepenuhnya mengabaikan peran protein. Astran dan Rodal 1977. Kebutuhan protein setelah 1977, US Food dan Dewan Nutrisi 1989, seperti banyak penelitian telah memeriksa pertanyaan tentang efek latihan pada kebutuhan protein diet. Sejak itu, alasan untuk strategi ini tidak jelas. Menariknya, lebih dari ini, seluruh periode waktu pada kenyataannya akan sejauh ada catatan terlepas dari ilmiah pendapat banyak atlet, terutama yang terlibat dalam resistensi berat, kekuatan atau kekuatan kegiatan, telah dikonsumsi secara rutin luas jumlah 300 sampai 775% dari yang direkomendasikan setiap hari. Allowance atau RDA dari protein makanan Steen 1991, Kleiner et al. 1994. Dengan latar belakang ini dalam pikiran bab ini, ulasan beberapa eksperimen yang lebih baru hasil menguraikan beberapa masalah metodologi yang mungkin membahayakan. Sebagian eksperimen data memeriksa informasi terbatas pada apakah protein tambahan dapat ditingkatkan berolahraga, dan mempertimbangkan berbagai mekanisme yang
mendasari potensi yang bertanggung jawab dalam upaya memahami bagaimana latihan fisik mempengaruhi kebutuhan protein diet. Metabolisme protein disederhanakan. Garis besar singkat tentang cara metabolisme tubuh protein ditunjukkan pada gambar 10.2. Meski gratis kolam asam amino hanya mengandung sangat kecil, persentase asam amino tubuh luas sebagian besar dalam protein jaringan. Peran penting dari kolam asam amino gratis melalui di mana semua asam amino harus dilewati ditunjukkan oleh ukuran dan lokasi pusat bola di gambar 10.2. Secara fisiologis hanya ada 3 cara asam amino dapat memasuki kolam gratis dari protein diet selama pencernaan dari jaringan pemecahan protein atau sebagai yang dapat dibuang, yaitu non-esensial asam amino yang terbentuk dalam tubuh dari NH3 dan sumber karbon. Angka 1, 2, dan 3 masing-masing pada gambar 10.2. Tentu saja sebagian dikonsumsi asam amino tidak pernah diserap atau hilang dalam feses, dan metode input keempat adalah mungkin. Setidaknya laboratorium melalui infus intrayen asam amino saat belajar sangat diperlukan. Esensial asam amino rute 3 adalah dihilangkan karena asam amino ini tidak bisa berbentuk di dalam tubuh setelah di kolam renang gratis. Di sana juga 4 cara asam amino dapat meninggalkan sekresi ke dalam usus, dimasukkan ke dalam jaringan protein, oksidasi sampai nitrogen, asam amino hilang di urin untuk keringat atau karbon dalam napas sampai atau penggabungan menjadi karbohidrat atau lemak untuk energi penyimpanan sampai nitrogen amino hilang dalam urin. Huruf A, B, C, dan D masing-masing pada gambar 10.2. Saat berolahraga, rute sebuah karena retribusi darah dan D rute A karena retribusi darah dan D karena rangsangan katabolik keseluruhan dianggap tidak penting seiring waktu berikut. Influx konstan atau konsumsi berulang perwakilan berlabel indikator asam amino atau pelacak suatu keseimbangan isotop dapat diperoleh, yaitu input ke dalam gratis kumpulan S atau S sama dengan output, dan bergerakan melacak asam amino. Nilai jaringan atau pengayaan dapat diperkirakan dari darah timbal balik model kolam renang. Medwest et al. 1982, Horvath et al. 1989. Omset atau flux sampai asupan tambah. Influx sama dengan degradasi atau tingkat sintetik protein seluruh tubuh. Misalnya tidak toksik kerugian. Omset kurang oksidasi atau ekskresi urin sama dengan sintesis. Bukti bahwa kebutuhan protein meningkat dengan latihan fisik. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai data eksperimen yang menunjukkan bahwa olahraga memiliki efek dramatis metabolisme protein sudah mulai merumpuk. Misalnya, beberapa penyelidik memiliki diukur kerugian pada otot tikus, Farik et al. 1992 dan atau protein hati, Don et al. 1978, Kasperet et al. 1980 setelah latihan, khususnya dengan latihan daya tahan lama. Gambar 10.3 konsisten dengan pengamatan ini kami telah mengukur peningkatan aktif 113%, kandungan nitrogen urea otot 268 kurang lebih 68 hingga 570 kurang lebih 89 miligram kurang 1 masa basah otot. Tikus segera mengikuti 1 jam latihan daripada 25 min kurang 1 data tidak dipublikasikan, apalagi tingkat kenaikannya degradasi protein otot. Kasperek dan Schneider 1989. Dan kerusakan otot yang disinikan Armstrong et al. 1983, Neumann et al. 1983, Frieden et al. 1988, Evans and Scannon
1991, Quivers 1994. Dengan olahraga didokumentasikan dengan baik di Indonesia, beberapa spesies mamalia termasuk manusia, apalagi saat latihan sudah signifikan komponen intrinsik proteasea lisosom yaitu capsaicin telah terlibat dalam latihan. Ini respon katabolik C. dan Viru 1982, Tesfor al. 1982, Salmen et al. 1983, Salmen dan Vico, tetapi beberapa orang percaya Kasprek dan Snyder 1989 ini tidak memainkan peran utama. Baiklah, itu tadi adalah hasil presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.